Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, jadi kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan rakyat Majapahit yang melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Pulau Dewata Bali ya. Mahapatih Gajah Mada itu juga pengen menyatukan Nuswantara atau pengen menyatukan wilayah ke se-Asia Tenggara, pengen dijadikan satu ya, jadi di bawah naungan Majapahit. Jadi kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan para penduduk Majapahit yang melakukan perpindahan ke pulau-pulau lain selain ke Pulau Dewata Bali, juga ke tempat pulau-pulau lain atau wilayah-wilayah lain ya. Jadi yang akan saya ceritakan bukan versi dari kerajaan atau dari kerajaan Mataram atau bukan dari kerajaan Majapahit, tapi yang akan saya ceritakan ini cerita dari turun-temurun versi rakyat biasa ya. Jadi zaman dahulu kerajaan Majapahit itu terkenal dengan kejayaannya, terkenal di mana-mana sampai ke se-Asia Tenggara ya. Banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang banyak yang sudah ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada ya. Di kerajaan Majapahit zaman dulu atau di era Majapahit itu masyarakatnya punya keyakinan, punya beragama, penganut agama Hindu dan Buddha dan juga agama kepercayaan lokal di Pulau Jawa ya. Sebelum runtuhnya kerajaan Majapahit itu sudah banyak sekali warga Majapahit yang pindah tempat menuju ke Pulau Dewata Bali. Ada juga yang pergi ke Madura atau pergi ke pulau lainnya seperti Kalimantan, seperti ke daerah Sumatera. Itu sebelum runtuhnya Majapahit. Ini cerita ini versi rakyat biasa turun-temurun sampai ke saya ya. Singkat cerita, setelah kedatangan para pedagang yang beragama Islam masuk ke Indonesia atau ke Nusantara, itu belum masuk ke daerah Majapahit ya. Itu masuk masih wilayah di daerah kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Jadi di daerah Sumatera pada zaman dulu juga banyak sekali kerajaan-kerajaan. Jadi awal mulanya itu orang-orang pedagang dari Timur Tengah itu berjualan, berdagang itu mulai pertama kali masuknya dari daerah kepulauan di Sumatera ya, kemudian merambat ke Pulau Jawa. Jadi kemudian setelah berkembangnya agama Islam mulai merayap ke kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Pulau Jawa, ini belum masuk ke Majapahit ya. Jadi warga di Jawa atau masyarakat lokal rakyat jelata itu mereka tidak mau mengikuti ajaran-ajaran baru seperti masuk ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang ya, yang dibawa oleh pedagang. Jadi masyarakat lokal itu tidak mau dan pilih mengasingkan diri atau pindah dari Pulau Jawa, contohnya seperti yang ada di Pulau Bali ya. Terus kemudian saya singkat cerita, setelah runtuhnya Majapahit ya, dikuasai oleh Demak ya, dikuasai oleh kerajaan Islam seperti itu ya. Dikuasai kerajaan Islam, akhirnya banyak sekali masyarakat yang sudah pindah menyebar ya. Jadi perpindahan rakyat Majapahit itu bukan hanya keluarga keraton, itu rakyat yang saya ceritakan, rakyat biasa itu banyak sekali pindah ke Pulau Dewata Bali, seperti ke pulau-pulau lainnya ya, seperti Madura dan tempat-tempat lainnya. Sampai ada juga yang pergi ke Lombok, ada juga yang pergi ke daerah ke kerajaan Samawa, kerajaan Sumbawa besar ya, kerajaan Sumbawa besar, ada juga yang ke sana. Menurut versi ini cerita dari rakyat turun temurun, bukan versi dari buku-buku sejarah. Ini versi rakyat biasa. Jadi untuk keluarga keraton dari kerajaan Majapahit, saya akan menceritakan para utusan dari Majapahit itu juga banyak sekali, seperti Mahapatih seperti menyebutnya Arya ya, yang ditugaskan ke Bali. Karena pada zaman dahulu kala itu
Majapahit pernah menaklukkan kerajaan Bali ya, tapi saya lupa nama kerajaannya karena di Bali itu juga banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil menyebar di Pulau Dewata Bali ya. Jadi sudah banyak sekali mungkin cerita-cerita tentang Patih Gajah Mada versus Kebo Iwa. Jadi saya akan menceritakan versi dari keluarga keraton kerajaan Majapahit tempo dulu ya. Jadi setelah Mahabate Gajah Mada menaklukkan kerajaan yang ada, salah satu kerajaan yang ada di Bali, kemudian dari kerajaan mengutuslah para Arya-Arya atau para patih-patih untuk ditugaskan ke daerah Bali, mulai di berbagai wilayah kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Bali, ditugaskan untuk menjaga di sana untuk mengatur kehidupan baru atau membuat peraturan tatanan baru lah istilahnya seperti itu. Jadi bersama ada yang membawa keluarga, ada juga nanti Aryanya juga menikah dengan orang warga Bali tersebut. Dan akhirnya kalau untuk para Arya-Arya itu di Bali masih ada silsilah keturunan-keturunan atau trah dari turun-temurun sampai ke zaman sekarang. Itu biasanya kalau keluarga kerajaan itu masih ada trah susunan anggota keluarga dari keturunan-keturunan ini. Tapi kalau untuk rakyat Majapahit, rakyat biasa yang berpindah ke Bali itu sudah terputus, sudah hilang kontak, trah-trahnya sudah tidak ada karena bukan keturunan dari ningrat atau rakyat biasa ya, seperti itu. Tapi yang jelas pada zaman dahulu menurut cerita yang saya dapat dari sumber-sumber berbagai macam sumber di Pulau Jawa, khususnya karena tempat saya di Jawa Timur ya, itu orang-orang Majapahit tempo dulu itu banyak banget yang pindah ke Bali sampai beranak pinak sampai sekarang ya. Jadi antara warga Bali sama warga Jawa itu sudah satu nenek, keturunan, satu leluhur ya. Jadi sebelum berdirinya kerajaan Majapahit, orang-orang Jawa itu juga sudah banyak sekali yang melakukan perpindahan atau bertahan hidup di Pulau Bali. Sebelum kerajaan Majapahit ada, atau sebelum mungkin di Bali masih ada satu kerajaan, atau mungkin sama sekali belum kerajaan, itu orang dari Pulau Jawa Dipa ya, itu juga sudah banyak sekali menyebar ke beberapa pulau seperti di Bali, seperti di Lombok. Sampai sekarang masih ada keturunan Jawa itu banyak sekali yang berada di Pulau Lombok ya, itu masih ada. Karena ini cerita saya dapat dari rakyat, bukan cerita dari sumber-sumber sejarah yang ada di buku atau di website atau di YouTube. Ini saya mengambil yang saya ceritakan ini versi cerita turun-temurun dari rakyat biasa, bukan keturunan ningrat ya. Saya waktu berkunjung, waktu bekerja di Bali, saya pergi ke kampung-kampung, juga banyak sekali orang-orang tua Bali juga meyakini saya itu keturunan orang Jawa, tapi bukan keturunan dari kerajaan Majapahit atau keturunan ningrat. Jadi tidak ada trah-trahnya seperti yang tersusun dalam gambaran dusun trah-trah, karena rakyat biasa itu zaman dulu tidak ada menyusun trah-trah seperti itu, tapi meyakini nenek leluhurnya dari dulu itu dari Jawa. Itu yang saya tanya waktu itu saya bertemu dengan orang-orang tua berada di daerah Tabanan ya, di dekatnya Pasar Bajre atau perkampungan di dekat Soka Indah, juga banyak yang bilang begitu ya. Jadi agamanya orang Jawa dulu itu agamanya Hindu, Buddha, dan juga agama lokal ya. Agama lokal itu agama kepercayaan orang Jawa Dipa, orang Jawa Tulen, itu punya keyakinan sendiri, punya agama sendiri ya. Belum masuknya agama Islam yang dibawa oleh para pedagang. Para pedagang dari luar negeri itu menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara atau khususnya di tanah Jawa Dipa ini sambil berdagang. Itu biasanya masuknya agama Islam itu berada di pesisir pantai yang ada di Laut Jawa, kalau di Pulau Jawa. Mungkin
cerita saya ini agak bertele-tele ya, tidak langsung ke titik poin ya. Kalau menceritakan sejarah itu, kalau saya cerita mungkin tidak akan habis 1 hari atau 2 hari ya, karena saya juga menyingkat waktu ya, intinya seperti itu. Dan juga ada versi lain yang banyak sekali berita-berita beredar di media sosial seperti YouTube, website dan lain-lainnya. Katanya warga Tengger itu juga orang pelarian Majapahit. Tapi menurut versi rakyat biasa yang saya dapat, masyarakat Tengger itu bukan pelarian Majapahit. Di masa era Majapahit, kerajaan Majapahit, warga Tengger itu sudah meninggali tempat di situ ya. Itu bukan pelarian. Kalau orang asli lingkungan kerajaan Majapahit atau rakyat seputaran kota Raja Majapahit itu larinya kebanyakan ke Pulau Dewata Bali dan juga ke Pulau Lombok. Jadi seperti itu. Mohon maaf jika cerita ini salah atau melenceng dari cerita yang ada di buku-buku. Mohon maaf, karena sekali lagi saya bilang, cerita ini saya dapat dari turun-temurun atau cerita rakyat, bukan cerita yang ada di buku-buku ya. Jadi cerita yang murni dari rakyat, bukan yang ditulis yang bisa berubah-berubah ya. Kalau di buku itu cerita itu bisa dirubah-rubah, itu benar-benar bisa dirubah. Yang jelas banyak sekali warga Jawa yang menolak kehadiran agama Islam waktu zaman dulu ya. Jadi sampai saya akan menambahkan cerita sedikit. Sampai di tahun 80-an warga Jawa, khususnya di tempat lingkungan saya itu masih banyak yang melakukan, masih kepercayaan itu masih, walaupun mayoritasnya Muslim, tapi tata cara adat istiadatnya itu masih ke Hindu-Hinduan ya. Seperti contohnya saya ingat zaman dulu ketika saya masih SD, banyak sekali para nenek-nenek atau ibu-ibu itu masak ya, umpamanya menanak nasi, kemudian itu ngambil daun, kemudian nasinya diambil sama lauknya itu ditaruh di dekat dapur ya. Jadi itu masih tata cara zaman dulu, masih diyakini, masih dipakai. Tidak tahu kalau zaman sekarang apakah masih ada atau tidak. Kalau ini teman-teman yang menonton dari Jawa bisa tolong komen di bawah ini supaya kita berbagi tahu atau berbagi pengalaman ya. Jadi kalau di Jawa itu masalah sesaji-sesaji itu masih ada, belum hilang sama sekali. Jadi memang jarang terekspos ya, masih ada ya. Kadang-kadang jangan sampai orang Bali wong Jawa ilang Jawane, tidak semuanya gitu. Karena penduduk Jawa itu banyak banget, ada jutaan ya, jutaan. Jadi bermacam-macam tata cara adat, seni dan budaya itu masih komplit, masih banyak yang mempertahankan budaya zaman dulu ya. Seperti itu saya bilang kepada teman-teman yang ada di Bali, bukan berarti wong Jawa ilang Jawane itu hilang semua, tidak. Orang Jawa itu masih banyak yang mempertahankan kultur-kultur budaya di era zaman dulu ya. Seperti itu. Cukup sekian dulu. Kalau ada video kata-kata salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Ini yang saya ceritakan, ini versi dari rakyat biasa ya. Sebenarnya cerita ini masih panjang, di lain waktu saya akan menceritakan kembali supaya lebih, menurut saya, berbagi wawasan sesuai yang saya tahu, bukan versi yang saya tambah-tambahi ya. Oke, terima kasih.